Karena kan memang awal mula karir gitu Betul, ya. awal mula karir kan kita juga merintis ya. Jadi ya apa namanya, tapi percayalah kalau beli rumah itu pasti nanti rezekinya ada. Semua orang bilang kayak gitu, Ci. Yang hadir dalam podcast ini, Ci, pasti ngomong kayak gitu, Ci. Itu kenapa aku juga mau beli nih. Mau tahu rezekinya lebih banyak ya gitu. Betul, Jadi itu memacu kita buat semangat buat cari uang soalnya. Itu kayaknya tekanan cicilan sih, Ci. Karena tekanan cicilan ya. Beneran kalau kita beli rumah atau apa nanti pasti ada jalannya, ada rezekinya sendiri. Pasti dicukupin. Aku nggak bisa membayangkan sih, Ci, untuk rezekinya seperti apa. Tapi banyak orang ngomong seperti itu, Ci. Halo teman-teman Williams Family, hari ini kita kembali lagi. Kali ini kita akan bahas seputar KPR. Kebetulan kita ada bintang tamu yaitu Ceveli. Nah, Ceveli ini adalah salah satu marketing dari sebuah perbankan yang kita sebut mereknya adalah Bank CIMB Niaga. Iya. Nah, C, karena kan banyak nih anak-anak muda yang di bawah 30 ya menutup kemungkinan ada di atas 30 ya. Iya. Yang hari ini tuh bingung, C, ngambil KPR. Oh. Kenapa kok bingung? Bingungnya di mana nih? Bingung mungkin karena mereka tidak punya pengetahuan banyak tentang nama itu KPR. Ya kan, bagi mereka itu cicilan itu akan memberatkan hidup mereka, menjadikan sebuah itu jadi yang beban lah dalam hidup mereka. Nah, cuma sedikit penjelasan boleh, Ceh, tentang profil Cece sekarang seperti apa? Kalau Cece sendiri sekarang kerja di CIMB Niaga, kebetulan di cabang Pucang di Surabaya. Kalau saya sudah hampir 10 tahun di dunia perbankan dan khususnya KPR sih memang. 10 tahun di KPR semua? Iya, 10 tahun di KPR semua. Jadi sebelumnya ada di 2 bank sebelumnya, terus baru pindah ke CIMB Niaga kayak gitu. Kalau KPR sendiri, kalau tadi bilang si Wendy bilang anak muda zaman sekarang agak takut karena takut terbebani dengan angsurannya ya, mungkin takut nggak bisa bayar angsuran atau apa. Sebenarnya sih enggak juga loh. Karena menurut saya justru karena KPR ini itu orang lebih bisa meringankan sih menurut saya. Karena banyak orang, karena kan kita tahu ya harga properti dari tahun ke tahun tuh nggak mungkin tambah turun, tapi pasti tambah naik. Kalau misalnya kita nggak KPR, kita nggak beli secepatnya. Kayaknya nggak kekejar gitu kok untuk beli properti beberapa tahun lagi kayak gitu. Kalau kita ngomong mau beli properti, Ci, untuk yang pertama kali, boleh tahu nggak sebenarnya minimal income tuh berapa sih, Ci? Untuk yang karyawan, pengusaha, yang perorangan ataupun yang PT? Kalau sebenarnya setiap bank itu punya sendiri-sendiri ya batas income minimal yang diperbolehkan menurut kriteria masing-masing bank. Tapi kalau di kita sendiri di Niaga itu minimal 5 juta sebenarnya sudah bisa. Jadi 5 juta ya. Jadi kan masih memungkinkan kan kalau misalnya kayak karyawan gitu kan masih memungkinkan untuk beli rumah secara KPR kayak gitu. Untuk plafon kalau misalkan kita ngomong 5 juta kan paling enggak kan ada perhitungan ya dari bank ya. Betul. Dari bank itu ada perhitungan berapa persen dari gaji. Biasanya berapa persen, Ci? Biasanya sepertiga dari gajinya mereka. Sepertiga dari gajinya mereka. Kalau misalkan 5 juta berarti kurang lebih 1,5 juta. Betul. Iya. Memungkinkan nggak lebih daripada itu? Kalau angsurannya lebih daripada itu. Kalau di kita sih kita ada namanya perhitungan kalkulator ya untuk analisanya kita. Ini bisa masuk atau enggak gitu kan. Rata-rata sih di kita ambilnya tengah-tengah sih 55%. Maksimal di 55% ya. Berarti kalau kita ngambilnya kita punya income 5 juta, maksimal ya 2,5 juta masih bisa diperhitungkan untuk bayar angsurannya. Betul. Per bulannya ya. Asal BI checkingnya clear ya. Maksudnya dia nggak punya kewajiban lainnya. Betul. Karena kan yang dihitung 55% ini adalah dari yang sebelumnya aja ya. Dari cicilan yang ada, contoh kartu kredit. Betul. Terus ada mungkin leasing. Betul, dia misalnya KPR punya angsuran mobil atau sepeda motor kayak gitu. Itu diperhitungkan di kita. Jadi maksimal benar-benar 50 sampai 55%. Total. Angsuran plus per bulan. kewajiban barunya dia kayak gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kita harus tahu nih, kalau kita ngambilnya minimal 5 juta, biasanya rumah berapa sih yang bisa diambilnya? Kebetulan kalau rumah baru-baru yang mungkin kalau di Surabaya harganya sudah mahal ya. Mungkin kalau kayak di Sidoarjo atau mungkin kayak daerah Gresik itu kan ada ya rumah harganya sekitar 300 masihan kayak gitu. Itu bisa sih karena kita bisa tarik tenornya agak lama, bisa sampai 25 tahun. Lama ya, 25 tahun sekarang, Cep. 25 tahun. Kok rumah primary bisa sampai 25 tahun kayak gitu. Jadi kita
sebenarnya kalau misalnya oh ya ini harganya 300 juta nih tapi aku mau cicilnya 20 tahun gitu atau 25 tahun itu masih memungkinkan sih. Gitu. Oke. Jadi kalau nggak salah itu kan 25 tahun ini kan maksimalnya ya. Tapi nggak boleh kalau kalau nggak salah akhir pekerjaannya kalau nggak salah. Oh, kalau untuk karyawan itu sekarang batas usia pensiun 58 tahun untuk karyawan. Tapi kalau misalnya dia punya kayak surat untuk perpanjangan masa kerja dari perusahaannya itu bisa sampai 65 tahun kita bisa terima. Ada surat keterangan ya? Betul, ada surat keterangan kayak penambahan masa pensiunnya lah ya, sampai 65 tahun. Tapi kalau untuk pengusaha itu lebih longgar sih. Jadi batas maksimal berakhirnya kredit itu 70 tahun kalau untuk pengusaha. 70 tahun ya. Jadi misalkan kita berarti kalau misalkan aku ada orang yang ngambil di usia 50, berarti tetap maksimalnya nggak bisa 25 dong? Nggak bisa. Maksimal ya 15 lah. Ya 15, dengan 18 case tahun tertentu gitu. Ya. Betul. Oke. Jadi ya kalau kita memang 25 tahun ini terbatas dengan usia juga diperhitungkan. Iya. Oke, itu kalau dari sisi karyawan ya, itu 5 juta. Pengusaha ada perbedaan? Nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Semua pokoknya 5 juta. Tapi kalau yang selama ini ya yang aku jumpain itu kebanyakannya lebih dari itu sih penghasilannya mereka. Berarti butuh effort untuk bekerja lebih keras untuk mencapai usia itu ya, Bu? Atau gini, kalau misalnya mereka sudah married bisa joint income. Oke, joint income itu gimana konsepnya? Misalnya nih, istrinya kerja, dia punya penghasilan 5 juta. Suaminya juga kerja punya penghasilan 7 juta. Berarti kan totalnya kan harusnya 12 juta kan. Nah, itu kan bisa mencukupi. Perhitungan tetap normal ya meskipun ditambah gitu ya? Iya, perhitungan tetap normal. Tetap di BR itu 55%? Betul. Kayak gitu. Oke, jadi ya mudah banget ya sebenarnya untuk ngambil KPR ya sekarang ya? Iya, jadi nggak usah takut kalau mau KPR. Terus kalau gimana caranya untuk teman-teman yang mau ngambil KPR gampang approve sih? Gampang approve? Oh, yang pertama BI checkingnya harus clear. Clear BI checking itu apa, Cek? BI checking itu jadi gini, kita kan biasanya yang tarik BI checking ini Bank Indonesia. Kalau misalnya kita punya pinjaman dalam bentuk apapun ya, mau pinjaman mobil atau kendaraan, terus mau KTA, kan banyak nih kartu biasa diteleponin, mau cash on phone enggak kayak gitu. Terus kartu kredit, pokoknya segala macam pinjaman termasuk yang di leasing itu bisa dilaporkan ke Bank Indonesia. Jadi kan banyak nih orang awam tuh yang sebenarnya nggak tahu, oh aku ditawarin nih KTA ya, dikirain mereka ya udah nggak terdaftar di Bank Indonesia, tapi sebenarnya itu terdaftar di Bank Indonesia. Jadi recordnya mereka tuh kelihatan, historinya kelihatan, mau plafonnya berapa jumlahnya, terus dia telat atau enggak selama pembayarannya itu, jangka waktunya berapa lama dia ngambil, itu semua ada kelihatan di BI checking kayak gitu. BI checking itu bentuknya, maksudnya clear itu udah bahasanya apa? Collect 1 sih kalau di kita. Collect 1 tuh maksudnya lancar. Oke, angka ya bentuknya. Bentuknya dari berapa sampai berapa sih? Angka 1 sampai angka 5. Yang terburuk? Yang terburuk 5. 5 tuh berarti sudah macet. Nasabahnya nggak bisa bayar. Oke, dan itu diperhitungkan kalau memang sudah punya histori seperti itu tidak dapat menerima fasilitas KPR berarti ya? Kalau di kita biasanya masih mentoleransi kalau itu kartu kredit dan dia annual fee, jadi keterlambatan bayarnya mungkin dia collect 5, tapi ternyata kalau dicek ini annual fee kok cuma 300.000 misalnya kayak gitu. Kegulung itu kita ya? masih bisa. Kegulung Iya benar. Kegulung kan benar. Ya? Kadang orang kan saya nggak merasa pakai kok, tapi kok ada annual fee gitu kan, banyak ya kartu kredit. Kalau misalkan ada dapat case yang dimana annual fee-nya itu kegulung, cara biasanya gimana sih? Kita supaya terima ya, supaya terima. Yang pertama bisa dia selesaikan, jadi kayak ditutup kartu kreditnya, dilunasin, atau kita bisa tetap ini memang kita by penjelasan sih sebenarnya ke analisnya kita, ini keterlambatnya nasabah ini itu karena annual fee, karena dia ditagih tapi dia merasa nggak pakai kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya ya harus BI checking clear ya, itu yang paling utama ya. Syaratnya kalau nggak salah tuh butuh KTP sama NPWP. Iya betul. Nah jadi baik lagi tadi pengusaha itu minimal berapa Cik? Kalau pengusaha, kalau selama ini ya, karena pengusaha itu kita punya pembagian itu macam-macam ya. Usaha itu kan ada yang dagang, ada yang jasa dan lain-lain ya. Kalau paling nggak sepertiga dari angsuran mereka. Jadi kalau misalnya angsurannya mereka katakanlah 10 juta, paling nggak minimal 30 juta penghasilan. Bukan, penghasilan bersih. Profit? Betul, profitnya gitu. Karena setahu kalau di bank itu kan ada namanya tuh setiap
bisnis itu pasti punya persentase profit berdasarkan dari analisa banknya betul. Karena kan nggak semua bisnis itu mempunyai margin yang besar menurut bank. Iya, menurut bank ya. Menurut bank ya. Usahanya kalau ini menurutku profitnya 50% nih. Iya. Menurut bank nggak 50%. Oke, bisa jadi bank cuma bilang 20% gitu ya. Jadi kalau saya namanya itu di bank itu aku nggak tahu namanya income factor. Iya. Atau apapun lah aku nggak tahu namanya. Jadi setiap bisnis itu mempunyai profit margin sesuai dengan ketentuan oleh bank itu, bukan ketentuan kita. Oke, kalau perorangan kan biasanya lebih susah ya karena kita lihat rekeningnya. Ya, lihat perputaran usahanya kayak gimana gitu. Nah, contoh C, kalau ngomong apakah bisa diputar-putar C? Diputar-putar, oh iya. Maksudnya punya banyak rekening terus diputar-putar gitu. Masuk cari satu rekening, masuk ke rekening lain gitu ya. Kita tetap lihat yang rekening sumber asal dana tersebut masuk pertama kali. Jadi meskipun ada 5 rekening nih, tapi ternyata sumber dana yang masuk pertama kali cuma hanya di satu rekening itu. Terus dia masukkan dibagi-bagi kan, saya dia punya 4 rekening lain dibagi-bagi. Tetap kita lihatnya yang awal. Karena menurut kita itu sumber dana yang dari benar-benar dari pembayaran, misalnya pembayaran dari customer itu yang awal. Karena setelah itu kan ya itu rekeningnya dia sendiri, dia terserah mau bagi kemana kayak gitu. Oke. Cara validasinya gimana Cek? Kan misalnya rekening yang utama ini adalah yang dilempar dari banyak rekeningnya dia. Biasa dia kali seperti itu kan? Biasanya kelihatan di beritanya. Kalau misalnya kita sebut merek gak ini? Jangan. Gak boleh sebut merek ya. Oke. Kalau di beberapa bank tertentu kan ada beritanya ya. Maksudnya ini rekening dari transfer dari namanya dia untuk bayar sendiri apa? Atau dari orang lain. Jadi untuk bayar apa kayak gitu. Kalau misalnya nih yang dikasihkan ke saya, oh iya ini saya tahu nih rekeningnya bukan rekening sumbernya nih. Ini pasti ada rekening yang lain. Itu biasanya saya minta yang rekening yang sumbernya itu. Karena kan memang kejadian ya kalau misalkan dalam transaksi itu kan biasanya pembeli rumah itu kan akan DP dulu, Betul. Uang tak jadilah sebelum DP supaya sertifikat bisa keluar dan di appraisal. Betul. Nah, proses appraisal ini kan bank pasti punya cara sendiri. Setelah itu baru hitung-hitung, temukanlah di approve apa enggak ya. Nah, biasanya ketolak karena ada hal-hal yang seperti itu. Ada nggak sih yang ketolak seperti itu, Maksudnya diputer-puter gitu ya? Iya. Jadi setelah perhitungan akhirnya nggak dihitung omset jadinya. Bisa. Ada. Pernah sih seperti itu. Sering kayak gitu, Nggak sering. Cuman pernah menemukan beberapa case yang kayak gitu. Jadi dia punya banyak rekening, tapi sebenarnya yang aktif, yang benar-benar aktif dari customernya itu cuma hanya 1-2 rekening aja. Oke. Jadi ya sebenarnya selain biaya checking clear ya nggak bisa juga ya diakali-akali seperti itu ya semuanya. Nggak bisa. Oke, Bang memang pasti punya cara sendiri lah. Mereka sudah pinter lah ya apa analis ya. Oke, dari sana semua. Kalau Cece ini sekarang lebih banyak proses untuk nasabah seperti apa, Apakah karyawan atau pengusaha? Campur sih. Campur ya? Oke, kalau kebanyakan kalau rasio lebih banyak mana? Rasio kebanyakan pengusaha ya. Pengusaha ya sekarang ya? Kebanyakan banyak sekarang berarti pengusaha-pengusaha yang masih muda apa? Yang seumuran ya yang di bawah 30 cuma beberapa aja sih. Kebanyakan memang di atas 30. Oh, di atas 30 ya? Iya. Sangat jarang ya untuk yang di bawah 30 ya? Yang di bawah 30 kemarin proses itu dia kebetulan karyawan. Karyawan. Beberapa aku proses karyawan itu masih kelahiran 90 tahun ke atas. Jadi kayak masih umur 27, 28 kayak gitu. Nah, biasa mereka ngambil plafonnya berapa, Sekitar 1M ya. 1M ya? Iya. Jadi ya mungkin cicilan sekitar 7-8? Kalau 15 tahun 1M itu sekitar 7 jutaan ya. 7 juta setengah. Oke. Jadi ya ada aja yang ngambil ya? Ada. Tapi nggak sebanyak 30 ke atas ya berarti ya? Iya. Kalau yang 30 ke atas tuh kebanyakan pengusaha ya. Oke. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang mau ngambil KPR nih Ada sih. Yang pertama pastikan yang tadi tuh aku bilang BI checking clear. Terus yang kedua, kalau misalnya memang mau ngambil KPR-nya secondary, kan harus ada DP nih. Ya, itu kan mesti harus nabung ya. Siapkan dulu DP-nya dan lain-lain. Setelah itu memang setelah itu kan baru kita KPR-in. Ada biaya-biaya KPR juga ya? Ada biaya-biaya KPR juga. Jadi kalau misalnya ngambil secondary yang diperhitungkan bukan cuma DP, tapi mesti harus siapin dana buat pajak, terus buat biaya KPR-nya di bank. Biaya KPR itu gede nggak, Sekitar 5% dari plafon sih.
Tergantung biasanya yang bedain tuh dari asuransi jiwanya. Karena kalau semakin tua kan asuransinya semakin mahal. Mengikuti plafon juga ya? Mengikuti plafon sama tenor kreditnya juga. Gitu. Terus selain itu kalau rumah primary itu dia enak ya. Kalau primary sekarang DP bisa dicicil sampai 2 tahun, 3 tahun. Itu menurut saya membantu sih kalau yang ngambil rumah primary. Terus sekarang kita anggapannya masih bisa bernafas lah ya sebelum KPR gitu kan. Terus pastikan aja kalau misalnya kalau mau KPR nih ya tipsnya supaya KPR-nya di-approve nih. Kayak misalnya pengusaha, dia lebih baik kalau bisa yang bankable. Jadi kayak kalau perputaran usahanya kalau bisa masuk ke rekening kayak gitu. Itu lebih memudahkan kita untuk analisa sih sebenarnya. Kalau pengusaha harus rekening berapa lama sih? 3-6 bulan. 3-6 bulan. Kalau karyawan? Kalau karyawan biasanya 3 bulan. Jadi karyawan gini, kalau karyawan kan kadang ada yang tetap ya. Jadi kayak gajinya ya segitu aja. Itu kita biasa minta 3 bulan. Tapi kalau kayak marketing kan biasanya naik turun karena kita ada komisi, ada insentif. Itu biasanya kita minta 6 bulan. Gitu. Kalau agent Kalau agent ya? Kalau agent biasanya kita lihat 1 tahun. Karena agent itu kita lihat secara setahun ini penjualan omsetnya berapa. Nanti baru kita rata-rata sebulannya ketemu berapa. Gitu. Kalau pengusaha yang contoh agen telur, ya kan, dan juga kenceng tuh, cashflow kenceng, nota semua itu pasti isinya. Iya betul, nota semua. Terus banyak setoran tunai biasanya. Jual nasi padang contohnya, mana ada yang gesek-gesek semua bayar tunai. Betul. Nah itu kan berarti nggak bankable ya. Nah asal mereka rapi ya, ada rekapannya, ada notanya, itu mereka susun rapi itu. Kita masih bisa, oh ya memang bener kok omsetnya segini gitu kan. Tapi kalau bener-bener kayak polosan dan di rekening itu juga nggak kelihatan apa-apa, itu agak susah sih. Gitu. Kadang kan kita ya penjual nasi padang itu kan mereka cepet banget perputaran uangnya. Betul. Bungkus masuk duit, ya itu kayak nggak ada catatan yang seperti itu. Kalau itu nggak bisa cuy. Kembali lagi kalau dia ngumpulin uangnya tunai, terus kemudian dia setor ke bank, itu kemungkinan masih kita bisa proses. Tapi kalau sama sekali tidak disetorkan di bank dan dia tidak punya rekapan, itu agak susah. Sekarang kalau boleh tahu, metode-metode itu ada berapa macam sih, Cih? Kalau dalam penganalisa, apakah cuma ada dari income? Kan juga ada ngomong pengendapan dana ya. Nah itu kayak gitu gimana sih hitungannya? Kasarannya aja ya. Kalau di tempatnya kita itu sebenarnya ada beberapa metode. Yang umum aja. Yang umum ya. Biasanya itu dari perputaran usaha atau dari salary-nya itu dari penghasilan lah ya kita bilang. Terus kedua itu dari kalau dia punya dana mengendap. Bukan dana mengendap ya. Kan misalnya dia punya deposito nih, atau misalnya dia punya uang nih berapa bulan terakhir, itu 500 juta misalnya katakanlah gitu. Itu kita bisa ada sistem auto approve. Gitu. Jadi kayak ini dia memang nasabah dari bank A, terus dia punya dana 500 juta, dia sudah di sana 6 bulan nih dananya nggak dikeluarin, kan kelihatan biasanya. Nah itu kita bisa ada sistemnya auto approve, kita nggak perlu rekening koran atau perputaran usaha itu nggak perlu. Jadi kita cuma minta rekeningnya dia yang ada uangnya itu 500 juta itu selama 6 bulan kayak gitu. Jadi pengendapan dana juga bisa ya sebenarnya, dan auto approve ya. Auto approve itu maksudnya apa sih? Auto approve tuh kita kriterianya harus BI checking clear yang pertama, terus yang kedua kita minta rekening yang ada dananya tuh 6 bulan terakhir. Itu dipastikan ada. Terus gini, kalau misalnya enaknya lagi kalau auto approve yang ada dana itu kita bisa ngasihin 4 kali dari total dananya dia. Misalnya dia punya dana 500 juta nih, kita bisa kasih plafon dia 2M berarti. Langsung dihitung seperti itu, Cih? Kalau secara keuangan iya, langsung dihitung seperti itu 2M. Tapi kembali lagi kita harus appraisal ya. Kalau second nih, kita bilang second ya. Itu harus appraisal dulu. Dari situ kan metode analisa. Cuma yang perlu kita tahu juga, kalau di bank itu kan ada bunga fix dan floating, Cih. Betul. Nah, kalau di CIMB Niaga itu seperti apa, Cih? Kalau di kita, benernya kita bunganya banyak ya. Jadi ada yang fixed and floating, ada yang fixed all tenor, sama ada yang namanya itu kayak smart trade kayak gitu. Kalau yang fixed and floating kebanyakan semua bank pasti punya yang ada KPR-nya. Jadi dia 5 tahun pertama atau 3 tahun pertama dikunci nih, harganya bunganya murah. Kalau di kita itu bunganya sekitar 5,5% fix 5 tahun. Secondary? Itu primary sama secondary sama sih. Sama? Betul. Nah itu nanti setelah tahun kelima dia akan
ikut bunga pasar, suku bunga pasar menurut BI ya. Menurut BI acuannya itu berapa? Nanti itu sudah masuk namanya bunga floating. Kayak gitu. Kalau yang bunga fix all tenor itu enaknya dari awal sampai akhir sama terus angsurannya. Misalnya mau ngambil 5 tahun ya, dari awal sampai 5 tahun itu udah nggak berubah, nggak perlu bingung. Kalau kebanyakan orang kan bingung, oh habis bunga fix 5 tahun terus floatingnya berapa? Floating ya kan, bunga floatingku berapa nih? Angsuran yang pertama dari 7 juta bisa jadi 9 juta lebih. Betul, gitu kan. Karena floatingnya juga bisa melesat jauh ya. Iya, benar. Gitu. Terus sama yang kita punya produk namanya Smart Rate. Smart Rate ini di 1 sampai 2 tahun pertama bunganya memang lebih mahal dibandingkan bunga yang fixed and floating ya. Itu ada turun, jadi bunganya semakin turun. Jadi tahun pertama kedua bunganya 7,5, terus tahun ketiga keempat bunganya 7%, terus tahun kelima dia bunganya 6,75 kayak gitu. Nah setelah itu lanjut pakai BI rate. Jadi BI ada suku bunga pengalinya sendiri. Itu transparan bisa dihitung atau? Yang BI rate itu bisa kan, BI rate kan bisa tahu kan ya, kita BI rate-nya berapa, 3, something gitu kan. Itu nanti ada acuannya plus berapa kayak gitu. Jadi floatingnya transparan ya? Betul, floatingnya transparan. Kan ada juga yang tidak transparan. Maksudnya ditentukan oleh bank sendiri. Tapi ini udah ada rumusannya ya? Betul, ada rumusannya. Oke. Kalau yang fixed and floating kan ngikuti waktu 5 tahun ke depan bunga pasarnya berapa kita ikutin kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya produknya banyak ya sebenarnya. Produknya banyak. Salah satu produk unggulan, J. Oh, oke. Yang mungkin bisa teman-teman ngerti juga nih. Iya. Di tempatnya kita namanya ada KPR ekstra manfaat. Pernah denger nggak? Aku sih pernah sih kalau. Pernah denger ya. KPR ekstra manfaat itu ini enak. Sebenarnya ini cuma benefit plusnya aja sih. Meskipun misalnya nggak ada dana pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ekstra manfaat itu kita kalau buka buka KPR itu kan akan dibukain rekening ya. Rekening untuk pendapatan angsuran setiap bulan. Nah, kalau misalnya nasabahnya kita ada dana lebih mau taruh di situ, itu ada poin positifnya. Biasanya kan kalau bunga tabungan tuh rendah ya, nggak sampai 1% kalau nggak salah. Kalau ini bunganya akan dihargai seperti bunga KPR. Misalnya bunga KPR-nya 4,75. Nah, bunga tabungannya akan dihargai sebesar bunga KPR 4,75. 100% ya? 80%. 80%. Betul. Misalnya dananya ada, misalnya nih pinjamannya 1 M gitu ya. Dananya ada 500 juta di rekening. Yang diperhitungkan dananya dalam 400 juta. Kita ambil 80%-nya. Berarti konsepnya adalah untuk clear ya. 1 M ini akan dikurangi dengan 80% dari 5 juta, yaitu 400 juta. Betul. Berarti kan tinggal 600 juta yang dihitungkan untuk bunganya. Betul. Berarti 400 juta sisanya itu adalah free ya? Gak ada bunganya maksudnya? Iya, gak ada bunganya gitu. Jadi yang dikenakan bunga hanya dari 600, bukan dari 1 M-nya. Oke, karena kan dalam rumusan KPR itu adalah angsuran itu adalah sama pokok plus bunga ya? Betul. Nah, pada saat itu berarti rumusannya gimana, C? Jadi gini, kalau kita ada dana, otomatis pokok kita ada dana lebih ya yang di KPR ekstra manfaat itu, pokok hutang yang dibayarkan oleh nasabah itu dia lebih besar pokok hutangnya. Nah, bunga yang karena dia punya dana, bunganya yang di-charge ke nasabah itu lebih kecil. Oke, karena bunga anuitas di bank ya. Iya. Bunga yang ya kalau di awal ya mungkin teman-teman kaget juga ya. Iya, tinggi. Bunganya cicilan misalkan 5 juta nih ya. Bunganya 4 juta. Betul. Pokoknya 1 juta doang gitu ya. Makanya sebenarnya pelunasan lebih cepat itu juga sebenarnya ya tidak bisa diakali. Iya. Karena kan meskipun kita udah bayar 5 tahun, sebenarnya pokok kita coba berkurang mungkin cuma berapa juta doang. Iya, itu orang nggak tahu loh sebenarnya kayak gitu. Tahu, benar. Makanya orang berpikir, kalau punya uang aku pelunasan lebih cepat. Tapi mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya pokok yang dipotong di awal tuh kecil banget. Betul. Iya. Ujung-ujungnya sama bayarnya. Ya meskipun kan orang hitung, kalau bayar cuma kena penalti 3%, 4%, ya kecil lah, 1 juta, 4% tambah 4 juta doang. Mereka nggak ngerti sebenarnya ada porsi yang harus diperhitungkan di sana ya. Betul. Jadi ya ini juga informasi buat teman-teman juga yang nonton ini. Ada yang namanya itu bunga anuitas. Teman-teman bisa Google nanti atau nanti dimasukin dalam link ya, bunga anuitas itu seperti apa. Oke, jadi bunga ekstra manfaatnya ada keunggulan dari CMB Niaga ya. Iya. Oke, dan itu bisa membuat, berarti ada kemungkinan porsi tadi ya, angsuran itu adalah pokok plus bunga. Ada kemungkinan bunganya jadi 0. Ya, kalau dia taruh 125% dari plafon kreditnya, itu langsung 0 bunganya. Dia tidak bayar porsi bunga sama sekali. Langsung dimasukkan full ke pokoknya.
Misal plafon pinjamannya 1M. Ya. Dia taruh di tabungannya 1M 250. Nah, itu langsung misalnya dia naruh dari awal nih ya, dari angsuran pertama dia taruh di situ. Angsuran pertama dia sudah bunganya benar-benar 0. Jadi semuanya itu dia dimasukkan ke pokok hutangnya. Otomatis lebih cepat selesai nanti. Cuma bayar pokok terus. Betul, ya. pokok. Iya. Tapi itu di hold. Tidak, itu nggak di hold. Kalau di kita nggak di hold. Jadi boleh jadi kalau misalnya dia taruh 1M 250, terus minggu depannya dia ada butuh nih mau ditarik 500 juta, itu nggak masalah. Nanti minggu depannya lagi dia mau taruh lagi 1M lagi, itu boleh sih. Fleksibel ya? Fleksibel. Jadi kita memang nggak hold. Kalau misalkan di awal nggak ditarakin 1,250, nanti di tengah-tengah lah, mungkin tahun ketiga baru ada, itu boleh aja? Boleh. Itu ngefek juga. Kan sisa outstandingnya sudah turun. Ya. Nanti dia taruh berapa? 125% dari sisa outstanding yang turun itu kan. Mengikuti sisa outstanding ya? Iya, outstanding betul. itu sisa utang ya? Sisa hutang, iya. Sisa utang. Jadi kalau 5 tahun kan pasti ada sisa utangnya berapa? Tinggal di plus 120% itu bisa membuat bunganya jadi 0. Pokok 100% ya? Iya. Berarti keren juga ya sekarang ya? Iya. Dan itu bisa ya pakai yang 25 tahun itu, Jay? Bisa. Kalau tenor berapapun terserah sih kita. Pokoknya itu benefit dari KPR-nya itu. Kalau misalnya nih orangnya nggak mau, saya nggak ada dana nih atau dana saya cuma sedikit, ya nggak apa-apa, nggak harus ada dana di situ kayak gitu. Itu cuma benefit aja. Kalau memang ada dana, taruh di situ, benefitnya ini nih. Tapi kalau misalnya memang nggak mau taruh dana di situ juga nggak masalah kayak gitu. Berarti ini mempercepat tenor ya, bukan memperkecil angsuran. Bukan, mempercepat tenor. Gitu. Oke, dengar-dengar nih Cece juga ada beli rumah nih. Apakah mengambil rumahnya dengan proses yang sulit atau yang gampang, Ci? Saya ngambil rumah pakai KPR sih. Waduh, ya udah kerja di KPR, ngambil KPR ya. Kenapa sih ngambil KPR sih? Ya itu seperti yang saya bilang, kalau nggak beli sekarang, nanti harganya nggak bisa kekejar, nggak bisa beli ya, makanya lebih baik ya udah ngambil KPR aja kayak gitu. Properti pertamanya apa sih pas itu beli? Apartemen? Rumah. Kebetulan properti pertama rumah. Oke. Ini kan sebenarnya kan banyak milenial sekarang ngambilnya mikir untuk apartemen yang dekat pusat kota aja. Mas Cece tak ngambil rumah. Oke. Saat itu kapan memutuskan beli rumah aja dan berapa lama waktu akhirnya dapat rumah itu, Cece? Waktu itu nggak kepikiran sih mau beli rumah. Kalau itu setelah menikah, terus menikah dulu. Sudah berkeluarga sekarang? Sudah berkeluarga. Oke. Nah, waktu beberapa bulan kemudian ada tawaran nih dari teman broker waktu itu, teman broker yang nawarin ini loh, ada salah satu perumahan dia launching baru nih, rumahnya nggak terlalu mahal karena waktu itu kan belum beli rumah pertama, jadi saya mikir sama suami mikir ya udah kita harus punya investasi nih kayak gitu. Menikah di umur berapa dulu, Ci? Dulu menikah umur 24. Oh, masih muda sekali ya menikahnya ya. Dan di situ sudah mikir untuk beli rumah aja. Iya. Berat dong kalau gitu. Umur 24 tuh cukup berat loh pasti. Iya, karena baru menikah ya kan. Habis dana tuh habis tuh. Iya. Baru dana bawa lewat itu, habis resepsi lewat langsung ya. Terus habis itu harus ambil namanya itu beli rumah. Iya, beli rumah. Karena gimana kalau sudah menikah tuh penting ya beli rumah. Mau rumah harga berapapun sih sebenarnya, pokoknya yang penting kita harus punya rumah dulu kayak gitu kan. Oke. Terus akhirnya kita karena waktu itu kebetulan rumah yang tak beli ini primary, jadi ada DP-nya kalau nggak salah waktu itu 1 tahun ya 12 kali. DP-nya dicicil. DP-nya dicicil waktu itu. Oke, ke developer ya. Iya, karena rumahnya inden juga belum jadi, masih tanah. Ya. Nah, terus akhirnya ya udah kita putusin buat beli, terus baru tahun depannya kita KPR kayak gitu. Joint income atau enggak, kebetulan pakai income suami. Waduh, berarti gede ya income suaminya. Suami beda jauh jaraknya umurnya. Enggak, 3 tahun. Berarti masih umur 27 28 ya pada saat itu ya? Iya, betul. Dan perjuangannya ya nggak gampang sebenarnya ya. Iya. Zaman itu ya setiap umur, aku merasa kalau di bawah 30 itu memang agak susah. Karena memulai karir baru pertama ya. Iya. Nah, memang itu baru ditawarin langsung beli akhirnya, Ci? Ya kita pikir-pikir dulu sih waktu itu. Terus apa pertimbangannya, Ci?
Gini, soalnya waktu itu yang pengembang developernya itu salah satu pengembang developer terkenal di Surabaya. Oke. Gitu. Jadi kita mikirnya harusnya ini projectnya oke, kayak gitu kan. Terus kita lihat site plan-nya yang di situ itu kayaknya ke depannya mungkin beberapa tahun lagi ya, saya nggak tahu. Itu kayaknya bakalan berkembang di daerah situ, kayak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya kurang ya, tapi kayaknya ke depannya bakal berkembang di situ. Soalnya deket sama Citraland juga. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya kita mutusin hitung-hitung nih angsurannya sekian ya udah. Oke. Berarti beli rumah pertamanya sudah mempunyai melek untuk berinvestasi nih. Iya. Karena banyak orang gak beli rumah kan buat tinggal doang. Jadi udah pikir untuk naiknya dulu nih. Iya, udah mikir naiknya dulu gitu loh. Jadi gak banyak orang yang berpikir seperti itu, Cik. Karena kan mungkin rumah pertama ya. Iya. Ya kan buat tinggal aja udah cukup, gak kena panas, gak kena hujan gitu. Dari situ KPR lama aja ngambil aja? 15 tahun. 15 tahun ya. Dan itu masih berjalan sampai hari ini? Masih berjalan. Masih berjalan. Dan akhirnya beli rumah itu, boleh tau nggak ukurannya berapa, Ci? Ukurannya nggak besar sih. Ukurannya 6x12. 6x12? Ya. Tapi kalau kita ngomong, Cece sebenarnya pengen beli rumahnya ukuran berapa, Ci, pas itu? Atau syarat nih, aku harus punya rumah tuh kayak gini. Karena kan punya impian dong pastinya. Iya. Kalau kita berdua ya sama suami tuh pinginnya punya rumah yang luas tanahnya tuh besar. Jadi kalau sekarang kan luas tanahnya tambah lama tambah kecil ya. Kalau saya lihat ya 4x15, 5x10. Betul. Kalau saya sama suami pinginnya tuh luas tanahnya yang luas gitu kan. Jadi karena kebetulan suami ini kontraktor sama arsitek, jadi dia kepingin rumahnya tuh yang dia mau lahannya oke gitu loh, lahannya luas. Berapa itu, Ci? Pas itu ada omong-omongan nggak? Oh, aku harus yang 200 gitu. 12x20 lah, gitu. Wah, masih oke lah. Gede ya kita. 12x20 240. Iya. Kalau hitung tanah semeter 5 juta aja udah mau 1 M. Iya. Itu buat tanah doang. Buat tanah doang, belum bangunnya. Iya, 5 juta tuh nggak ada Surabaya. Surabaya 7-8 juta lah sekarang. Nah, itu kan cita-cita yang kita waktu pas awal merit ya. Karena waktu itu memang baru pertama meritnya baru beberapa bulan jalan, terus kok kebetulan ada yang nawarin itu, dan setelah kita hitung-hitung kok ya bisa lah harusnya ya kan. Ya akhirnya kita mutusin ya udah investasi itu, sudah nggak kepikiran mau beli kemana lagi, itu enggak sih. Jadi kayak ya udah kita ini dulu lah, nyicil yang ini dulu kayak gitu. Ada nggak sih, Ceh, keuntungan jadi marketing KPR saat ngambil KPR? Oh, ada dong. Apa itu, Ceh? Ini kan perlu ya bagi orang-orang yang tidak punya privilege untuk jadi marketing KPR kan tidak mengerti, Ceh, hal seperti itu, Ceh. Karena kita kan memang kerjanya di dunia KPR, dan memang kita kalau saya sendiri kan sudah agak lama. Nah, itu ngerti. Jadi misalnya kayak BI checking harus gimana, terus kayak omsetnya perputarannya harus berapa nih kalau supaya bisa di-approve. Yeah. Terus kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyain sama bank itu saya sudah tahu semua. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya buat orang umum ya, yang maksudnya yang bukan kerja di bank dan bagian KPR, itu seharusnya mereka tahu lah, maksudnya apa yang dipertanyakan pada umumnya itu sama sebenarnya pertanyaannya. Soalnya pertanyaannya ya itu aja gitu. Seputar keuangan lah pastinya ya. Iya, seputar tentang perusahaannya, kayak sudah berdiri sejak kapan, kayak gitu. Terus omsetnya berapa? Sebenarnya yang ditanyain sama sih. Dari waktu ke waktu tuh sama, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah, Ci? Nggak ada. Jadi ya tetap semua itu ya standar lah ya. Standar. Cuma ya mungkin beberapa bagian yang bisa diakali untuk jauh lebih murah dapatnya mungkin ya, Ci ya. Yang bisa ditawar cuma mungkin dari biaya-biayanya ya. Tapi kan lumayan, Ci. Biaya kan lumayan ya kan. Karena kan biaya KPR aja 5% tadi ya di awal ya. Kurang lebih ya. Ya belum lagi biaya notaris ya kan. Biasanya kan pasti kalau orang bank bagian KPR tahu juga notarisnya siapa. Iya, kita tahu. Maksudnya ini pakai rate-nya ini aja lebih murah notarisnya. Gitu. Udah kenal juga ya kan. Nego-nego juga bisa. Jadi ya buat teman-teman juga mau ambil ya, kalau nggak kenal kayak gitu ya susah juga, makanya butuh belajar. Iya. Ya makanya kan konsep yang kita buat di dalam podcast ini adalah buat teman-teman juga bisa dapat koneksi lah seperti itu. Nanti kan banyak juga bisa kontak ke Cece, dari nonton ini bisa kontak ke Cece juga, nanya-nanya ya kan, ke notaris juga bisa ya. Jadi membeli rumah itu tidak sesuatu yang sulit sebenarnya. Sulit ya sih beli rumah, Cece, menurut Cece?
Enggak sih, harusnya enggak. Kalau beli 12x20 sih. Lumayan. Berarti ya, memang perlu kita sesuaikan ya. Iya, betul. Kalau 12 sesuaikan dengan kemampuannya aja sih sebenarnya. Jadi ya akhirnya kan pada saat itu kita bisa beli rumah dengan kemampuan kita ya. Iya. Nyicilnya juga nggak berat. Betul. Gitu ya kan. Pasti kan nanti kalau punya anak ya pasti mikir aja ya. Betul. Kalau sudah punya anak tuh pasti mikir. Maksudnya kalau nggak ada rumah nih ya kan pasti mikir ya ini anak. Maksudnya kan kasihan juga ya anaknya gitu kan kalau nggak ada rumah. Makanya kalau bisa kalau waktu menikah itu paling penting utama beli rumah dulu. Wah, Cece udah menikah umur 24 ya, suaminya umur 27. Itu sangat muda ya menurutku ya. Cukup muda lah gitu ya. Ya jadi apa ya pasti ada memang income pasti nggak begitu besar ya jadinya. Karena kan memang awal mula karir gitu. Betul, gitu ya. Awal mula karir kan kita juga merintis ya. Jadi ya apa namanya? Tapi percayalah kalau beli rumah itu pasti nanti rezekinya ada. Semua orang bilang kayak gitu, Cek. Yang hadir dalam podcast ini, Cek, pasti ngomong kayak gitu, Cek. Itu kenapa aku juga mau beli nih. Mau tahu rezekinya lebih banyak ya, gitu. Betul, jadi itu memacu kita buat semangat buat cari uang soalnya. Itu kayaknya tekanan cicilan sih, Cek. Karena tekanan cicilan ya. Beneran kalau kita beli rumah atau apa nanti pasti ada jalannya, ada rezekinya sendiri. Pasti dicukupin. Aku nggak bisa membayangkan sih, Cek, untuk rezekinya seperti apa. Tapi banyak orang ngomong seperti itu, Cek. Iya. Nah, makanya membeli rumah itu kadang ya kita butuh persiapan juga ya. Gak boleh juga ngomong ya ada rezeki gitu kan. Ya, udah ambil aja gitu. Iya, harus menata juga lah. Maksudnya dengan pendapatan sekian, pendapatan sekarang tuh kira-kira kalau cicilannya segini tuh masuk enggak kayak gitu. Kalau memang misalnya ya kalau misalnya gini pendapatannya nggak seimbang sama angsurannya, pendapatannya 10 juta tapi angsurannya 20 juta. Kan ya nggak masuk ya kalau gitu. Betul. Nah, itu juga harus harus dihitung juga sih kalau sebelum memutuskan tuh oh ya aku mau beli rumah, aku mau KPR, harus hitung dulu. Gitu. Sebagai pengalaman Cece juga nih baik ke bankers ya. Kalau Cece sebagai bankers yang marketing KPR banyak, kalau kita ngomong banyak yang ditolak pasti banyak. Biasanya apa Cece yang menjadikan indikasi dari ditolak? Yang pertama biasanya kita lihat BI checking karena waktu pertama kali apply itu yang dilihat adalah BI checking. Kalau begitu BI checkingnya jelek itu biasanya kita kayak tanya dulu kenapa nih kok BI checkingnya telat-telat gitu ya, atau misalnya dia ada macet itu kenapa, terus alasannya masuk akal enggak kayak gitu. Setelah yang kedua kita lihat dari pendapatannya, dari penghasilannya. BI checking jelek itu bisa diterima ya dengan alasan tertentu. Betul. Itu BI checking. Tapi bisa juga di reject karena BI checking. Misalnya dari sekian kartu kredit semua collect. Itu kita pasti nggak mau sudah. Gitu. Yang kedua itu dari pendapatan. Pendapatannya masuk enggak dari semua kewajibannya dia. Hitungannya ya. Dengan semua metodenya ya yang ada ya. Iya. Semua hitungan metodenya itu masuk enggak kayak gitu. Terus yang kemampuan ketiga. Bayar. Benar. Yang ketiga adalah SRH. Jadi SRH itu saldo rata-rata harian. Jadi maksudnya kita lihat dari saldo pengendapannya dia itu oke enggak gitu. Oh, yang nggak oke itu gimana sih? Yang nggak oke tuh misalnya gini, bener-bener dikit banget. Maksudnya dikit banget itu di bawah 5 juta mungkin. Jadi setiap hari cuma tinggal ratusan ribu atau misalnya tinggal 1 juta, 2 juta. Nah itu juga masuk perhitungan sih. Kayak gitu. Kadang itu kan gini ya, analis itu kan nggak bertemu dengan customer langsung. Mereka semua by data yang kita sajikan ke analis. Kalau analis melihat seperti itu, mereka kan pasti akan berpikiran kayak ini orang saldonya cuma segini, bisa bayar nggak? Kayak gitu loh. Karena mereka kan nggak bertemu tatap muka langsung, nggak lihat ini. Oh ya orangnya nih usahanya kayak gini. Dia kan nggak lihat kan. Dia kan hanya by data yang kita sajikan ke mereka. Makanya sometimes gimana caranya supaya kita tuh meyakinkan analis kalau ini nasabah bagus kok sebenarnya kayak gitu. Oke. Kalau ada nggak sih mutasi yang akhirnya ya kalau karyawan ya kan nggak banyak perputaran Cih. Ya tapi kecuali karyawan ya. Kalau karyawan tuh biasanya kita lihat oh ya income-nya kelihatan nih jelas, misalnya 12 juta atau 15 juta. Slip gaji sama ini ya mutasinya. Slip gaji sama yang masuk di rekening itu kan harus sama kan kalau karyawan. Itu. Nah, terus kalau karyawan tuh masih kita bisa bertolerir sih. Yang agak susah tuh kalau pengusaha. Karena pengusaha kan memang naik turun kan ya omsetnya ya. Nggak bisa kayak karyawan setiap bulan income-nya selalu segitu. Nah, kalau misalnya pengusaha terus omsetnya naik turun terus kita lihat rekening pengendapannya juga kurang bagus, itu biasanya kayak harus ada alasan reason yang kuat supaya dia bisa di-approve. Kalau karyawan meskipun dia mungkin banyak rekeningnya, ada rekening yang terima gaji, terus kan biasa kan ada orang yang bagi-bagi nih, Cih.
Oh iya. Jadi bisa jadi yang ininya kosong C, itu tetap bisa di approve dong. Gimana tadi karyawan dia dapat gaji, dia jadi di pool di rekeningnya dia, terus disebar gitu kan. Itu biasanya akan jadi pertanyaan sih, karena kan kelihatan, kembali lagi kan tadi saya bilang kok kelihatan di rekening itu ada beritanya kan. Oh ya, ini ada transferan nih segini kan, kita kan akan tanya gajinya masuknya setiap tanggal berapa kayak gitu kan. Nah kita lihat di situ, terus kalau misalnya memang loh tanggal segini terus langsung sejumlah berapa langsung keluar, nah itu juga perlu dipertanyain sih. Oke. Gitu. Jadi ya perlu dilihat juga ya hal-hal seperti itu ya. Karena kan bisa jadi ya ini perputaran seperti apa. Oke. Nah dari situ ada lagi mungkin yang indikasi yang lainnya. Dari nilai jaminan itu juga bisa. Jadi kalau misalnya misalnya gini, orang beli rumah harganya 1,5 M gitu ya, tapi ternyata di appraisal sama bank harganya nggak sampai segitu. Nah itu juga kan kadang customer nggak mau ya, mas, loh kok harganya segitu gitu kan. Nilai transaksi sama nilai appraisal beda ya? Beda. Karena yang diambil nilai terendah ya? Betul, kalau di bank nilai yang diambil adalah nilai yang terendah. Kita biasa lihat itu gitu. Sama ini kondisi jaminannya, kalau misalnya kondisi jaminannya benar-benar rusak, itu biasanya bank nggak mau. Oke. Gitu. Kita maunya yang layak huni lah ya, yang bisa dihuni. Karena kan resikonya di bank ya, betul. Kita kan yang megang jaminannya ya. Misalnya terjadi sesuatu sama debiturnya, macet sampai nggak bisa bayar, kan kita juga kesulitan untuk jual asetnya itu. Oke. Itu sih yang jadi pertimbangannya. Ya, jadi ya itu bisa kita pelajari di sini lah ya, sharing ini. Ya mungkin buat teman-teman juga yang mau ngambil ya perlu diperhatikan poin-poin itu ya. Dan itu yang jadi yang paling krusial kalau teman-teman ngambil KPR, karena bisa menimbulkan kerugian buat teman-teman juga. Karena kan udah bayar DP, ditolak KPR-nya itu susah loh, karena DP bisa hangus UTJ ya? UTJ apa? UTJ atau DP juga bisa hangus. Bisa hangus, tergantung kesepakatannya gimana kan. Karena nilai itu kan tergantung kesepakatan dua belah pihak antara pembeli dan penjual. Pada saat dia ngambil KPR akhirnya bisa jadi. Nah, akhirnya kan Cece udah kerja di sini profesional, Cece juga kerja sebagai bankers ya. 10 tahun aja ya. Hampir 10 tahun bersama suami juga ada kontraktor, akhirnya ngambil rumah ya kan, berjuang juga dengan usia yang cukup muda, ya akhirnya bisa beli rumah aja ya. Iya. Menyesal nggak aja beli rumah aja? Oh enggak. Kenapa aja nggak menyesal deh? Oh itu kan ini bisa dikasihkan ke anak nanti kan. Oh diwariskan juga ya, karena kan nilai juga naik aja ya. Iya. Ada perencanaan tuh beli terus dijual gitu kalau untung? Ya ada sih, maunya begitu. Tapi masih belum kesampaian. mungkin nanti ya. Kan soalnya properti juga masih mungkin karena pandemi ini, jadi dia harganya beda sama yang sebelum pandemi kan luar biasa naiknya ya. Jadi ya nanti kalau ke tahun-tahun ke depan memang bisa dijual dengan harga yang oke ya. Untuk beli lebih besar nih. Ya dong ya. Amin. Ya mungkin itu aja yang mungkin bisa kita share kepada teman-teman juga ya. Thank you buat Feli yang sudah banyak sharing juga di sini tentang KPR, supaya teman-teman yang nonton ini juga ngerti, karena kita memang full untuk men-sharingkan semua tentang properti Jadi buat teman-teman juga ya, mungkin ada yang bisa disampaikan buat teman-teman juga yang mau beli rumah pertamanya, dan supaya mereka nggak takut KPR juga kalau yang penting jangan merasa beli rumah itu rugi, atau kayak nanti aja deh beli rumahnya, aku masih belum butuh kok gitu. Lebih baik menurutku pribadi, lebih baik kalau memang bisa beli sekarang ya why not gitu kan. Karena memang harga properti juga naik terus dan tambah mahal. Kalau nggak beli sekarang nggak akan kekejar, nggak akan kebeli gitu. Jadi kalau misalnya mau KPR pun juga nggak usah takut, karena harusnya sih yang tadi kayak saya sampaikan, yang kiat-kiatnya itu gimana kalau misalnya supaya KPR-nya di-approve itu, dan ada banyak cara. Misalnya emang nggak bisa beli second kan bisa beli primary dengan beberapa kemudahan yang ditawarkan developer kan ya tentunya. Nah itu lebih meringankan untuk anak muda zaman sekarang sih menurut saya. Oke. Jadi ya gampang ya akhirnya ya. Sebenarnya semakin lama developer juga gampang, bank juga kasih bunganya oke ya sekarang ya. Nah kayak dulu kan masih fixnya aja bisa 6% ke atas, 7%. Sekarang udah bisa di bawah 5% ya. Oke. Jadi itu aja buat teman-teman. Thank you buat Feli sudah sharing di sini. Thank you. Untuk teman-teman juga pengetahuan KPR, bisa belajar ataupun bisa catat tadi poin-poinnya, supaya teman-teman kalau ngambil KPR tuh nggak ditolak
Apalagi biaya checking tuh untuk kartu kredit juga ya. Ngambil jangan sampai annual fee-nya itu keputar. Itu bisa menimbulkan penolakan. Ya kan, bisa menimbulkan kerugian lah pada akhirnya kan, karena ada uang DP atau uang UTJ yang akan hangus gitu. Jadi buat teman-teman, thank you sudah nonton video di sini, dan buat teman-teman, kita butuh support dari teman-teman untuk channel ini terus bisa bertumbuh dengan cara teman-teman share ke teman-teman yang lain, WhatsApp, Instagram atau apapun, teman-teman boleh share supaya teman-teman semakin terupdate ilmunya tentang properti, bisa membeli properti pertamanya juga. Jadi itu aja buat teman-teman. Thank you buat Feli. Kita selesai. Dan kita ada slogan, sekarang pasti bisa.